Halo, halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas soal dual studium jurusan informatik. Jadi buat kalian yang tertarik untuk dual studium jurusan informatik, kira-kira penjurusannya ada apa aja, kalian akan melihatnya di video kali ini. So, kita langsung aja. Oke, kita mulai dari dual studium informatik ini kira-kira berapa lama sih Ausbildung, maksudnya waktu tempuhnya? Itu biasanya sekitar 3 sampai 3,5 tahun tergantung, universitasnya. Kalau misalnya di DHBW itu 3 tahun, kalau misalnya di universitas kayak FOM, itu biasanya 3,5 tahun. Nah, kira-kira berapa sih yang bakalan kalian dapat kalau kalian ikut dual studium informatik? Nah, ini kisarannya. Jadi tahun pertama itu bisa dapat 1.000 sampai 1.300, tahun kedua sekitar sampai 1.400, tahun ketiga 1.500, maksimal sampai 1.500, tahun keempat sampai 1.600. Tapi ini tentunya hanya rata-rata, kalau di beberapa perusahaan bisa jadi lebih tinggi. Soalnya temenku misalnya kalau yang di Swars IT itu dia misalnya dapat bisa dapat lebih tinggi, sekitar 1.700, 1.800, di tempatku juga, lumayan oke, sekitar 1.600-an juga brutonya di tahun ketiga. Jadi ini cuma rata-rata, nggak selalu seperti ini, tiap perusahaan beda sama tiap negara negara bagian, dan tergantung wilayahnya juga. Kalau misalnya kalian dapatnya di daerah Munchen, itu kan, harga tempat tinggalnya lumayan mahal, makanya biasanya dapatnya pun, uang sakunya lebih banyak dari ini. Nah, terus kita akan lihat sekarang kira-kira nih, kalau misalnya di DHBW, Studienrichtung atau penjurusannya ada apa aja. Nah, kalau di DHBW itu ada yang informatik tanpa penjurusan, jadi general kayak gitu. Jadi secara umum, lebih ke computational data science sama KI jadi fokusnya. Terus, ada juga misalnya yang Studienrichtungnya cyber security. Terus ada juga yang, penjurusannya lebih ke KI atau AI, künstliche Intelligence, atau penjurusannya lebih ke information teknik, dan yang terakhir yang jurusannya IT otomotif. Kalau yang cyber security ini tentunya kalian bakalan banyak belajar soal kriptografi, terus network Sicherheit, terus Datensicherheit, ethical hacking, forensik, terus kriptografi itu kan ada yang um, gimana caranya bikin AES, jadi terus OCC, jadi kalian bakalan belajar banyak banget soal network dan yang berbau cyber security itu. Kalau misalnya jurusannya yang informatik cyber security. Terus kalau yang KI, tentunya kalian bakalan belajar banyak soal data analisis, machine learning, deep learning, sama big data. Terus kalau untuk yang information teknik, kalian bakalan banyak belajar soal lebih ke komputer sistem sama betriebliche Aufgabenstellung. Lebih ke kayak IT management kayak gitu. Terus yang terakhir ada yang IT otomotif. Dia lebih ke engineer sama Naturwissenschaft. Naturwissenschaft itu science kayak gitu. Yang fokusnya ke automobil gitu. Jadi kayak kalau automobil berarti kayak perusahaan kayak Porsche atau Mercedes sejenis kayak gitu. Biasanya dual partnernya karena fokusnya ke automobil. Terus untuk studien inhaltnya, karena kalau secara umum kalian pasti tentunya bakalan banyak belajar teoretik informatik, terus programming, software engineering, data bank, terus matematika, itu matematikanya lumayan juga, lumayan lebih banyak daripada kalau jurusan yang Wirtschaft informatik. Jadi buat kalian yang udah lama nggak ngerjain matematika karena mungkin sebelumnya udah S1 di Indo, terus habis itu pengen ambil dual studium lagi dan jurusan informatik, perbanyak lagi dibaca bukunya untuk bisa mengerjakan matematikanya. Mmm,
Terus, juga ada beberapa BBL, Project Management English sama Reh. Jadi tergantung penjurusannya kalian ambil jurusan yang mana informatiknya. Terus kalau di Fakultas Tekniknya di HBW, itu, ada beberapa jurusan lain juga kayak Bau Engineer Wesen, itu adanya di HBW Mosbah. Terus kalau misalnya yang teknik kimia, itu atau eh, engineering bio itu juga ada di Mannheim. Terus dia juga ada elektroteknik sama information teknik. Terus juga ada embedded system jurusannya. Terus ada juga jurusan Holst teknik. Terus yang informatik ini yang aku jelasin tadi, kalau yang jurusan cyber security misalnya itu adanya di DHBW Karlsruhe sama Mannheim dan di Stuttgart juga ada. Jadi nggak semua jurusan ada di semua DHBW. Biasanya ada di DHBW tertentu aja. Ada yang ada di semua, ada yang cuma ada di DHBW tertentu. Karena DHBW kan oleh Hochschule Baden-Württemberg, dia nggak cuma ada di Stuttgart, kampusnya dia ada yang di Heidelberg, Heidenheim, terus Karlsruhe, Lorach, Mannheim, Mosbach, Stuttgart, gitu. Terus mereka juga ada jurusan Maschinenbau, Mekatronik, Medizintechnik, Sustainable Science and Technology, terus juga Wirtschaftsingenieurwesen. Untuk jurusan lain, aku akan bahas di video lainnya, tapi kali ini kita akan lebih fokus ke jurusan informatik ini. Oke, tapi secara generalnya, kalau di DHBW itu 3 tahun, jadi seperti yang aku jelasin di video workshop informatik sebelumnya, untuk di DHBW nggak cuma di DHBW aja, di kampus lain juga kalian bakalan dapat plan-nya selama 3 tahun, kapan ujiannya, kapan teorinya, kapan praksisnya. Jadi kalau yang di DHBW ini bentuknya blok unterricht, jadi kalian 3 bulan kuliah, 3 bulan kerja. Secara umum sistemnya kayak gitu. Terus kapan kalian harus nyerahin bachelor arbeitnya juga, di sini semuanya tertera. Nah, untuk dual studium informatik ini, kalau kalian cek di ausbildung.de, jurusannya maksudku, ada 877 lowongan. Kalian bisa cek mana yang kalian sukai dan mana yang kalian tertarik, atau bisa juga didaftarin semuanya kayak aku dulu supaya memperbesar kesempatan untuk bisa diterima. Kayak gitu. Um, terus kalau misalnya yang tadi kira-kira belajarnya apa aja kan sama juga kan, ini sesuai yang disebutin sama di DHBW. Jadi ke teoritis informatik, matematika, programming, software, Entwicklung. Jadi kalian juga bakalan belajar lebih banyak ke web Entwicklung kayak React atau Java, Python, terus C++, tergantung di kampusnya detailnya belajarnya apa di modulnya. Terus setelah dual studium ini kalian bakalan dapat Bachelor of Science. Kalau Wirtschaft Informatik juga aku dulu dapatnya Bachelor of Science juga. Terus kalau misalnya setelah dual studium informatik ini, kira-kira kalian bakalan dapat gaji berapa? Kayak gitu kan. Kalau tadi kan kalian udah uang sakunya nih selama dual studium informatik. Nah, setelah dual studium informatik, kira-kira kalian bisa dapat berapa? Kalau misalnya Bachelor of Science, brutonya mungkin di kisaran segini. Tapi itu juga balik lagi tergantung negara bagian, bisa jadi sama perusahaan. Jadi bisa jadi lebih tinggi dari ini juga. Katakanlah kalau misalnya 4.000 kali 12, 48.000 kan. Terus biasanya kalau di Jerman itu ada gaji ke-13, bonus dan lain-lain, dan itu dihitung jadi satu. Jadi misalnya totalnya nanti mungkin kalian bisa dapat sekitar 60.000 atau 65.000. Jadi rata-rata kalau di daerah Stuttgart atau Baden-Württemberg, jurusan ini ditawarinya sekitar 55.000 sampai 65.000 sekitaran itu di perusahaan yang bakalan kalian daftar. Kalau lulusannya pakai Ausbildung,
maksudku setelah dual studium informatik. Kalau dari yang aku dengar-dengar dari teman-temanku dan di, di berais yang aku kerjain sekarang juga. Mmm, lalu, mmm, untuk pendaftaran, dual studium informatik, kalian yang perlu kalian daftar pertama kali adalah tentunya di perusahaan. Aku lupa apakah aku udah bilang di video-videoku sebelumnya juga, kalau misalnya kalian mau ikut dual studium, yang kalian daftar pertama kali adalah daftar ke perusahaannya dulu. Kalau kalian diterima perusahaan, kalian bakal otomatis diterima di kampusnya. Jadi, jangan daftar ke, kampusnya dulu karena, kalian nggak bisa nih kalau misalnya kalian diterima di perusahaan X, terus tapi ternyata perusahaan X sudah kerja sama sama FOM misalnya, eee terus kalian bilang, "Aku mau kuliah di DABW," itu mungkin akan agak sedikit tricky, makanya, eee, harus daftar ke Unternehmen dulu. Jadi kalau kalian dapat tempat di Unternehmen, kalian bakalan, dapat tempat di Hochschule-nya, Hochschule manapun itu yang mereka kerja sama. Genau. Terus kalau misalnya kita lihat kira-kira syaratnya apa nih kalau yang informatik? Kalau informatik tentunya matematikanya harus bagus bagus banget. Karena yang sesuai aku bilang tadi, matematikanya lebih banyak daripada yang, Wirtschaftsinformatik, yang pertama. Terus yang kedua, engagement atau minat sama IT-nya itu juga harus lumayan tinggi, karena kalau nggak kalian bakalan lebih stres, gitu. Terus kalau misalnya kalian ada Vorkenntnisse atau kemampuan sebelumnya programming, programming apapun itu, entah itu pakai Java atau, front end atau back end, itu bakalan sangat berguna saat pelajaran data bank juga, karena, pasti bakalan ada materi itu juga di Vorlesung atau pembelajarannya. Terus, mari kita lihat mungkin satu jurusan, maksudku satu lowongan di, Allianz ini, Versicherung, terus, kalau ini berarti di Regierung atau di pemerintahan, karena tulisannya Oberfinance-Directions Baden-Württemberg, terus ada juga Airbus. Nah, ini kan semuanya tulisannya 2026 ya. Sekarang, udah bulan Agustus akhir, kalau kalian mau daftar dual studium, misalnya tahun depan nih, kalian harus udah mulai daftar dari sekarang. Jadi 1 tahun sebelumnya itu, waktu terbaik untuk daftar dual studium, atau mungkin 1,5 tahun sebelumnya. Karena daftar dual studium itu harus daftar jauh-jauh hari, kalau enggak, kalian nggak akan dapat tempat lagi, karena prosesnya panjang dan anak-anak Jerman pun kalau mereka daftar, mereka udah mulai daftar sejak bulan Mei atau Juni tahun ini untuk booking tempat di tahun depan misalnya, kayak gitu. Terus, mari kita lihat kira-kira kalau nih ada detail orangnya, daftarnya seperti apa, terus apa aja yang bakal dipelajari. Jadi ini di Allianz, jadi di Versicherung atau asuransi. Di Allianz ini salah satu asuransi yang lumayan besar di Jerman. Kayaknya di Eropa juga deh kalau nggak salah Allianz ini. Mmm, genau, nggak ada detail gajinya karena di beberapa itu ada detail gajinya juga. Kalau yang di Oberfinance Direction Baden-Württemberg ini kan ada tulisannya Dauernya 3 tahun, terus ini juga Dauernya keine Angabe. Dijelasin, kalian bisa cek jelasnya di situ. Terus kadang juga ada dijelasin kampusnya kampus yang mana, seperti itu. Terus, kalian ini yang dijelasin sama mereka kalian bakalan dapat apa aja, home office, terus Zentrale Ausbildung. Jadi kalau yang jurusan BWL, Wirtschaftsinformatik sama informatik itu biasanya kebanyakan bisa home office juga. Terus Auslandssemester über di DHBW, berarti dia bakalan, kuliahnya di DHBW yang ini. Terus, nah ini dijelasin kan, terus ini juga ada gajinya. Nah,
Gajinya ternyata kalau di sini sama terus 1.700 bruto. Lebih kan dari rata-rata yang dijelasin sebelumnya. Hihi. Terus kalau yang di Airbus nih 3 sampai 3,5 tahun tulisannya. Terus dia di daerah Paknang, kerjanya 35 jam per minggu, fleksibel Arbeitszeit und mobile Arbeits dan berarti bisa di rumah terus kalian dapat 30 30 hari libur. Jadi rata-rata emang di sini sekitar 30 hari liburnya. Terus ini kalau misalnya Bewerbung kalian perlu Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis itu sih yang paling selalu hampir pasti harus selalu ada dan diminta. Jadi kalian bisa cek persyaratannya, mintanya apa. Jadi itu itu tadi misalnya kalau yang di Airbus, kira-kira ada lagi nggak ya yang dia jelasin gajinya. Nah, ini ada juga kan yang di form. Jadi beberapa memang ada yang kerjasamanya sama form, ada yang kerjasamanya sama DHBW, ada juga yang kerjasamanya sama IUBH. Jadi tergantung perusahaannya masing-masing kerjasamanya sama kampus mana. Kalau misalnya di daerah Bayern, biasanya kampusnya lain lagi. Jadi kalau mari kita coba untuk misalnya aku tulis München. Kalau di Munchen udah pasti nggak di HBW karena dia eh, di HBW cuma ada di Baden-Württemberg. Kenapa tidak ada ya Munchen? Eh, atau mungkin bisa coba Bayern. Oh, Magdeburg. Magdeburg. Kenapa tidak ada Munchen? Mhm. Bentar. Nah, ini sekarang aku udah punya yang di Munchen. Em, ini Dual Studium Informatik, Münchner Freien Versicherungsgruppe, towernya 7 semester, berarti 3,5 tahun. Temanya temanya yang bakal dipelajari software Entwicklung, business analysis, terus System Landschaft, Digitalisierung, terus bakalan belajar ini juga. Mereka juga jelasin bruto Einkommennya 1.200, terus Urlaubstagenya 13, terus Einstieg dan lain-lain. Terus kalau misalnya kampusnya dia nyebutin Hochschulzugangsberechtigung. Ini syaratnya yang kamu perlu bawa, di mana-mana selalu dibilang matematikanya harus bagus, terus logisis logisis denken jadi problem losung kayak gitu. Terus ini kampusnya di Hochschule München. Nah, kan dijelasin Hochschule München. Tapi ada juga nih, misalnya perusahaannya di München. Terus tapi kerjasamanya sama di HBU Stuttgart. Itu juga bisa. Jadi tempat kuliah sama perusahaannya di tempat yang berbeda. Ada juga yang kayak gitu sistemnya. Jadi kalian harus benar-benar lihat apakah perusahaannya dan tempat kerjanya sama di daerah yang sama. Soalnya kalau aku lebih prefer ke yang perusahaan sama tempat kerjanya sama supaya kalau misalnya kita sewa tempat, jadi nggak perlu sewa 2 tempat karena itu lumayan ribet juga. Nah, terus kalau yang ini dia juga di Hochschule München. Terus tapi ini waktunya agak lama, tapi dia bilang Verkursung möglich, jadi bisa lebih sedikit juga. Benefitnya ini dijelasin 30 Urlaubstage dan lain-lain. Terus dia yang ini bilang syaratnya matematika, informatik, sama fisika. Terus English Kenise, jadi syaratnya beda-beda tapi rata-rata ya itu tadi matematika, informatik, fisika, bahasa Inggris. Jadi itu yang diminta logistis denken, kreatif, ya kayak gitulah, hampir sama semuanya. Terus
Ini yang bakalan kalian dapat, selama 4 tahun di sini. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Kira-kira kalian mau tahu jurusan apa lagi? Share di kolom komentar ya. See you on the next video. Tschüss.